Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin tanggal 29 April 2024 ya. Sebelumnya mohon maaf, eh, mungkin beberapa bulan terakhir ini nggak terlalu rutin ya karena eh, saya lagi ada kesibukan juga. Tapi saya usahain sebisa mungkin tetap ada tiap minggu ya. Saya usahain. Eh, Ya mungkin mulai bulan depan ataupun mungkin mulai minggu depan kita akan agak sedikit eh, publish ya dengan beberapa nasabah dari cabang saya. Oke, kita langsung aja mulai ya di IHSG. So, kalau 2 minggu terakhir ini IHSG so far ngalamin penurunan gitu ya. So far mengalami penurunan dan kalau misalkan hari ini kan sebenarnya candlenya udah bagus ya. Ini bisa dibilang candlenya double bottom, sorry twister bottom di sini ya, twister bottom di sini, eh, MA 200 juga ya, volumenya not bad gitu. Nah, kalau besok bisa break high ini eh, 7155 ya, maka ada potensi untuk naik. Eh, untuk sementara sih ya maksimal maksimal ya, untuk sementara maksimal sampai 7295 ya, minimal kenaikannya sampai 72. Nah, cuman kalau kita lihat ya ini ada potensi untuk dead cat bonds ya, sesuai dengan judul ya. IHSG ada potensi untuk dead cat bonds. Jadi mungkin naik sebentar terus nanti turun lebih dalam seperti itu ya. So masih hati-hati terutama Big Bang ya. Big Bang ini masih banyak sekali asing net sell gitu ya. Nah, kalau Big Bang net sell ya IHSG cenderung turun. Nah, yang menarik adalah saham-saham di sektor batu bara ya. Nanti kita akan bahas ya. Seperti biasa kita akan bahas per sektor. Oke, kita mulai dulu dari transportasi. Ya, so far indeks transportasi ini strong downtrend sekarang, gitu ya. Strong downtrend, cuman kalau dilihat ya, kita tarik secara weekly, ini harusnya penurunannya sudah cukup ya, dalam arti mungkin minggu ini adalah penurunan terakhir dan nanti minggu depan itu ada technical rebound ya. Jadi mungkin bisa dicicil. Eh, kita coba cek ASA ya. Ini menurut saya sih ASA menarik sih. Ya, ya ini ASA menarik ya. Ini udah turun, balik naik. Nah ini sideways, turun lagi. Nah ini ada potensi untuk double bottom. Jadi mungkin besok bisa ambil sih di sekitar 680 gitu ya. Dan kalaupun secara kita lihat secara weekly, ya, harusnya penurunan di minggu ini adalah penurunan yang terakhir ya. Terakhir, baru minggu depannya potensi untuk naik lagi. Seperti itu. Ya, jadi mungkin ini asa bisa diperhatiin nanti kalau udah di bawah 700 ya. Terus kita coba cek bird. Birdnya masih kurang oke ya. Kalau kita cek, birdnya masih kurang oke. Ya kalau bisa dapat di bawah 1500 sih lebih menarik ya. Sekitar 1400 sampai 1300-an. Ini lumayan menarik. Terus eh, coba cek guys. Ais juga masih belum oke ya. LP,
Nah, LP ini agak lumayan sih. Nah, tapi nanti kita info lagi ya LP ya. GTRA. Ya, GTRA kurang oke. Ya, berarti mungkin itu dulu sih ya untuk dari sektor transportasi ya. Kita pindah ke sektor teknologi. Di sektor teknologi, eh, secara tren masih downtrend, ya. Secara tren masih downtrend, tapi udah mulai sideways. Ya, jadi eh, cukup menarik. Ini tinggal masalah pengumuman nanti suku bunga apakah benar akan diturunkan atau enggak. Kalau memang diturunkan ya berarti masih ada potensi untuk saham-saham teknologi untuk naik ya. Tapi kalau ternyata suku bunganya nggak jadi diturunkan, ya berarti saham-saham teknologi ini masih potensi untuk koreksi. Ya, hari ini sebenarnya agak sedikit tertahan untuk pergerakan di sektor teknologi karena adanya kenaikan dari saham Goto ya, di mana Goto ada berita mengenai laporan keuangannya ruginya turun. Ya, turunnya cukup lumayan signifikan. So, ya kita berharap eh, tahun 2024 bisa menjadi lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya ya untuk laporan keuangan Goto. Untuk Bukalapak, ya, kalau Bapak Ibu ingat jauh-jauh hari, mungkin tahun lalu ya, atau awal tahun gitu, saya sempat bilang nih Bukalapak ada potensi untuk turun dari eh, di kisaran sampai kisaran 100 sampai 120. Nah, ini udah mulai nih, udah mulai masuk ke kisaran 100 sampai range 120. Ya harusnya di sini nanti akan membentuk suatu pola sih. Nanti kita lihat aja dulu polanya apa. So far sih masih belum kelihatan. Itu terus MTech. Ya, ini mungkin MTech sih yang salah satu yang menarik di sektor teknologi ya. Ini ada bullish engulfing di mana volumenya juga cukup lumayan meningkat ya. Ini besok harusnya akan ada rekomendasi buy sih. Ya, teknikalnya juga cukup lumayan. Oke, terus hmm, kita cek awan. Ya, ini awan juga sama. Sebenarnya lumayan bagus. Cuman ini lambat banget. Oke, mungkin itu di sektor teknologi ya. Kita pindah lagi ke sektor energi. Nah, di sektor energi ini sangat-sangat menarik menurut saya. Ya, sangat-sangat menarik. Trennya udah mulai mau naik lagi. Ya, terutama nanti kalau bisa break high di sini. Nah, ini bakalan cakep sih harusnya. Kalau kita lihat di weekly chart, ya weekly chartnya masih potensinya masih sideways ya. Di chartnya potensi masih sideways. Ya, harusnya menarik sih. Ya. Kita lihat di PTBA. Nah, di grup saya udah sempat bilang ya PTBA itu rekomendasi buy. Ya, kenapa? Karena awal Mei nanti itu akan ada RUPS ya untuk bahas laporan keuangan. Sorry, untuk bahas dividen, potensi dividen yang akan dibayarkan. Dan biasanya memang besar. Jadi PTBA ini sangat menarik. Nah, cuman yang jadi problem adalah rekomendasi belinya di 2840 ya. Ini sahamnya cuma turun sampai 2860. Nah, jadi belum kebeli nih. Ya, mungkin kita akan revisi besok karena hari ini candlenya cukup oke, volumenya juga cukup lumayan. Jadi mungkin kita akan revisi rekomendasinya di besok hari.
gitu. Ini targetnya sih mungkin nggak akan direvisi, cuman revisi harga beli sama stop lossnya aja untuk PTBA. Terus Adaro juga oke sih teknikalnya. Jadi kurang lebih sih saham-saham batubara oke semua sih. Ini kalau saya lihat ya. Hari ini Indi, ya, Harum. Jadi harusnya besok batubara jalan. Ya, Harum, Bumi juga, ya, ini juga oke. Nah, terus kalau minyak, so far sih minyak eh, hari ini belum terlalu kelihatan. Ya, tapi harusnya sih besok udah mulai sedikit nahan ya penurunannya. Bahkan mungkin malah bisa aja besok naik seperti itu. Ya, maupun baik Medco, Elsa maupun Akra. Nah, mungkin yang bisa dipantau itu adalah Raja ya. Jadi selain tadi ada Ro, PTBA, Indi, Harum, Raja, itu mungkin bisa dipantau. Ya. Terus kalau Bumi naik, biasanya Dewa juga naik ya. Dewa, BRMS, ini biasanya naik. Ya, so far sih teknikalnya masih pada oke. Ya, ini BRMS dia balik lagi ke area support ya, support pendeknya. Jadi dia bentuk rectangle gitu. Jadi mungkin minggu ini saran saya masih fokus di ini ya di saham-saham batubara ya, batubara, nikel, emas ya, nikel emas. Nah, ini lead ini juga oke sih. Harusnya besok kencang lagi. Eh, terus oke kita pindah ke sektor berikutnya ya, infra. Oke, di sektor infra so far masih potensi uptrend ya, masih potensi uptrend. Cuman kalau melihat saham-saham di sektor ini kebanyakan kayak contoh Telkom gitu ya. Ini kan kebanyakannya turun nih. Ini Telkom sih hari ini agak lumayan meskipun volumenya agak kecil ya. Tapi besok masih potensi lanjut naik sih sebentar sampai sini doang 32-an. Maksimal tutup gap ini. Terus konstruksi ya kayak Adi, PTPP ini agak kurang oke. Tuh, jadi di sektor infra secara sektoral kenapa bisa naik? Ya karena ada beberapa saham ya yang cukup lumayan kencang, itu brand. Ya ini naiknya gila-gilaan. Dan jadi kalau kita tarik teknikal ya, Fibonacci, berarti targetnya di kisaran 11.000. Ya, 10.800 sampai 11.000. Terus jasa marganya juga lumayan kencang. Jasa marga lumayan hari ini untuk candlenya cukup lumayan oke. Jadi kalau besok bisa break high hari ini di 5350 harusnya lanjut lagi ya. Target 56 minimal. Itu terus Excel ya kita coba cek. Ya, Excel sih so far lagi sideways ya, lagi sideways. Meskipun hari ini keluar ya berita laporan keuangannya labanya naik 100 sekian persen bahkan sampai di atas eh,
konsensus analis ya. Cuman ternyata nggak terlalu banyak pergerakan. Dalam arti kan dengan dia membentuk ekor di atas dan ekor di bawah berarti tetap ada yang mau jualan juga gitu. Tuh terus ya di sektor industrial ini di sektor industrial juga teknikalnya menarik ya sektor industrial karena turunnya juga udah cukup lumayan banyak. Eh, kita coba cek Astra ya karena biasanya di sektor industrial ini ketat apa kiblatnya ke Astra ya. Nah, Astranya sih so far sideways ya. Astra so far sideways. Ini sideways di range 5075 sampai 4870 gitu ya. Nah, jadi kalau bisa bisa break crossingan di atas 5075 harusnya arahnya naik. Targetnya ya 53 doang sih, kecil memang. Minimal ya, minimal 53-an sini. 5375 minimal. Ya maksimal mungkin 56. Terus UNTR-nya juga lumayan ya, karena tadi di sektor energi dibilang batu bara menarik, jadi UNTR-nya juga lumayan. Oke, terus kita pindah ke sektor berikutnya ya, healthcare. Ya, sektor healthcare ini menarik ya, ini dengan dia sideways, ya ini satu, dua, tiga ya. Ini hari ini kenceng, volume juga lumayan naik, jadi harusnya besok jalan lagi ya. Di sektor healthcare, ya ini naik kita coba cek dari Hill ya, yang naiknya kenceng hari ini. Ya, Hill-nya ya so far sih lumayan bagus sih. Eh, tapi kalau ngantri di 1200 nggak tahu dikasih atau enggak ya besok. Kita lihat besok lah ya. Hill. So far sih ini yang oke sih. Laporan keuangannya oke, Mika juga laporan keuangannya oke. Cuman ini Mika lagi sideways ya. Mungkin baru minggu depan baru naik lagi. Terus Silo ini juga sideways. Terus sama Sido doang ya paling yang lumayan oke. Nah, ini Sido laporan keuangannya juga bagus. Tapi teknikalnya sih agak mahal. Agak tinggi maksudnya. Terus kita coba cek PV. PV juga lumayan sih. Cuman eh, kalau ngelihat volumenya kecil gini agak ngeri sih. RSCH ini juga lumayan. Cuman ini hati-hati ya, bantingannya sadis banget nih. Tiap kali ini kan high yang sebelumnya sempat breakout dibuang lagi, sempat mau breakout dibuang lagi ya. Jadi ini harus hati-hati nih. Ini menarik sih, RSCH. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, sektor finance. Ya, sektor finance hari ini teknikalnya cukup lumayan menarik ya. Mungkin karena pertama BBRI-nya tadi sempat eh, candlenya lumayan oke ya. Ini juga closingannya sih lumayan sih. Ini inverted hammer. Jadi kalau misalkan sekali lagi candlenya hijau, besok anggaplah candlenya bisa break hijau ya. eh, break 5100 itu menarik sih. Dan kebetulan ini kan area support nih sebelumnya ya. Masih menarik. BBNI ini juga lumayan oke ya. Masih cukup kuat di atas MA 200. Mandirinya juga lumayan. Cuman ini potensinya cuma dead cat bounce ya. Kalau yang saya lihat itu Big Bang potensinya cuma dead cat bounce. Gitu.
Jadi ya harus hati-hati. Ya, BBCA-nya juga cukup lumayan. Oke, terus eh, saham-saham kecilnya belum ada yang menarik kalau menurut saya. Ya, saham-saham kecilnya belum ada yang menarik. Kita pindah aja ke sektor selanjutnya. Basic, nah, basic industri. Ini ya bentuk pola apa namanya symmetrical triangle, breakout, turun, balik lagi ke area yang tadinya di breakout ya. Nah, terus dia hari ini hijau. Jadi harusnya sektor basic itu masih akan lanjut ya. Kalau kita cek di weekly chartnya, nah ini kelihatannya masih sideways ya. Jadi masih ya belum terlalu rekomen untuk di hold lama-lama. Ya kalau udah naik cukup lumayan di area-area resisten mungkin bisa dijual. Yang pertama ada Antam Trio Metal. Ya Antam so far hari ini cukup lumayan ya. Candlenya hijau setelah naik cukup lumayan tinggi ya, balik lagi ke area support ya, nih area sini. Area support ya. Mungkin naik dulu sebentar. Target pertama di sini 1.700 ini lewat baru bisa naik lagi sini 1.800. Terus ada Teens. Ya, ini Teens sebenarnya kita udah rekom tapi harganya mungkin agak sedikit di bawah ya. Agak sedikit di bawah sedangkan kemarin tuh turun terendah cuma sampai 805. Kita rekomen 790 sampai 800 gitu. Nah, hari ini udah sempat naik meskipun volumenya agak kecil ya hari ini. Ya mungkin besok bisa buy 840-an, 845 gitu ya. Itu agak menarik sih. Nanti kita revisi. Berarti besok yang akan direvisi itu PTBA dan TINS ya. PTBA dan TINS. Terus Inco. Inco hari ini juga cukup lumayan ya. Ini ada potensi eh, dia kalau bisa breakout ini besok 4240. Nah, ini ada potensi untuk pola. Ini pola Morning Star ya. Kebetulan ini area support juga gitu. So far menarik sih. Terus selain trio metal MDKA ya. MDKA ini wajib punya, ya wajib punya. MDKA wajib punya atau kalau nggak punya MDKA ya MBMN. Karena biasanya geraknya kurang lebih hampir barengan. Ya, udah gitu kertas-kertasan juga masih oke sih sebenarnya. Cuman karena em, kalau saya lihat lebih menarik di batu bara, nikel ya. Jadi saya lebih banyak portonya di sana dibanding di kertas. Ya, ini kertas-kertasan cuman menang karena dolarnya lagi menguat aja ya. Nian KP maupun Tekim. Ya, dan ikan oke. Terus ESA ini juga sebenarnya udah agak tinggi sih menurut saya. Cuman eh, ya ini entah kenapa agak susah turun kalau saya lihat ya. Ini ekor bawahnya lebih banyak sekarang. Ya. Karena waktu di sini ekor atas nih lebih banyak. Terus di breakout, nah ini ekor bawah lebih banyak. Breakout lagi, nah ini lagi atas bawah. Ekor bawah tetap lebih banyak sih dibanding ekor atas dari sisi candle. Jadi ini mungkin masih mau ditahan dan dinaikin. Tahan turunnya maksudnya. Dan dinaikin. So far kalau Bapak Ibu cek, nanti cek di Bandarmologi gini ya. Nah ini IF biasanya yang koleksi barangnya. Ya, nanti cek aja. Sama sekuritas yang biasanya koleksi. Terus
NCKL. Nah, ini juga menarik menurut saya ya. Ya anggap aja ini cup, ini handle. Kemarin sempat di breakout memang, tapi kan closingan merah. Nah, hari ini pas nih di neckline ininya eh, closingannya di neckline, volumenya juga cukup lumayan, ya, meskipun agak kecil. Jadi besok bisa kenceng sih harusnya. Ya antri lah 940-an, 945, maksimal 950 kalau misalnya masih belum punya atau mau tambah barang. eh Terus apa lagi ya? Hmm, Mungkin di sektor basic itu dulu kali ya. Ya sebenarnya ada beberapa saham eh, lain sih yang saya ada info, tapi mungkin nggak saya share di sini. Khusus untuk nasabah Panin Sekuritas. Kita next, indeks cyclical. Oh ya, kenapa tadi info yang tadi saya bilang khusus nasabah Panin Sekuritas ya, karena itu saya dapat infonya juga dari eh, orang Panin ya, jadi bukan dari luar. Kalau dari luar ya kan artinya saya dapat dari di luar kantor. Nah, karena ini dapatnya dari dalam kantor ya berarti saya nggak bisa share gitu ya. Eh, Tadi apa MTech-nya kan menarik ya, di sektor teknologi. Kita lihat SMA-nya. So far SMA juga cukup lumayan menarik ya. Jadi mungkin harusnya sih besok masih bisa hijau lah ya IHSG. Hmm, Cyclical ya mungkin ini doang sih yang menarik ya. Oke, mungkin kita pindah lagi ke sektor berikutnya. Properti. Ya, properti ini ya sebenarnya dengan adanya rupiah yang melemah gitu ya, terus suku bunga dinaikin itu agak berat buat properti gitu. Tapi sebenarnya kalau saya cek gitu ya, setelah suku bunga dinaikin, nah, saya cek tuh ke beberapa bank gitu ya. Ternyata dari mereka sendiri nggak ada naikin bunga kredit. Ya entah mungkin nunggu dulu pertengahan tahun ya, karena kan biasa ada tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali itu ada perubahan tuh. Akan ada review dari pihak banknya ya. Nah, bisa jadi nanti di bulan-bulan bulan 6 gitu baru naik, bisa jadi. Ya, ini semua tergantung nanti Amerika apakah eh, tetap dengan suku bunga tinggi sekarang seperti sekarang atau malah nanti diturunin. Ya, kalau dari beberapa survei di luaran sana sih hmm, tetap akan eh, tetap akan di suku bunga tinggi. Yang tadinya kan waktu awal tahun bilangnya, oh nanti bulan Mei potong pangkas suku bunga. Ya, karena data Amerika yang selalu bagus, jadi makin mundur tuh Mei ke Juni gitu. Nah, Juni terakhir mundur sampai September karena sampai sekarang data Amerika masih bagus terus. Ya GDP kemarin Amerika juga bagus, jadi mungkin potensinya mundur ke September gitu. Yang tadinya di awal tahun juga dari Dotpot bilangnya tahun ini akan nurunin 3 kali suku bunga, totalnya 0,75% atau 75 basis point. Ya, karena ini diundurin ke September, paling potensi yang akan terjadi adalah 2 kali besar 50 basis point. Gitu. Nah itu
sedikit banyak akan mempengaruhi si saham properti ya, karena saham properti kebanyakan punya utang atau nerbitin obligasi dalam bentuk dolar gitu. Tapi bebannya cuma karena dolarnya doang, bukan karena suku bunga ya. Karena kalau di lapangan dicek ya, yang seperti yang saya bilang, suku bunganya masih biasa aja, belum ada kenaikan gitu. Jadi so far untuk saham properti mungkin kita lewatin dulu karena belum ada yang menarik sih. Atau coba kita cek LPCK ya. Nah mungkin ini sih paling LPCK. Cuman nggak ini ya. eh, Kalau tahun lalu saya sempat bilang kalau mau beli cicil untuk properti LPCK itu di harga 500-an ya sampai 700-an. Harusnya sih udah bisa masuk. Tapi buat sampai tahun 2027, 2027, 2026. Ya, karena nanti bakalan ada pembangunan LRT apa MRT juga ya. Tapi sampai sekarang masih belum tahu sih yang mau bikin Jepang atau Cina. Yang jelas masih digodok tuh MRT-nya sampai Cikarang. Cuman nggak tahu juga nanti harganya berapa karena kalau MRT yang deket-deket di sekitar Bundaran HI sampai eh, Blok M itu harganya juga udah cukup lumayan ya. 7.000 atau 8.000 gitu kalau nggak salah. Itu padahal nggak terlalu jauh ya. Gimana kalau MRT sampai Cikarang? Ya, tapi lebih better sih dibandingin bawa kendaraan sendiri ya. Karena kan lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi ke sektor yang terakhir, non-cyclical. Ya, sektor non-cyclical nih udah sideways ya. Ada potensi untuk naik. Kalau dilihat-lihat, kita coba cek di Unilever ya. So far Unilevernya juga sama mulai sideways. Masih belum terlalu kelihatan sih. Mayorannya juga sideways, ICBP-nya, CBB-nya juga sideways. HMSP, MSP juga sideways ya, mau bagi dividen. GVRM juga, ya so far masih belum banyak yang menarik sih. Ya CPO, CPO, TAPG, TAPG ini lumayan, tapi ya ngeri-ngeri sedap nih CPO. Lagi belum terlalu jalan lagi kayak bulan kemarin. Ya, mungkin itu dulu sih. Jadi fokus minggu ini fokus ke batu bara, nikel, emas. Ya, meskipun emasnya sendiri masih belum terlalu kelihatan arahnya mau naik atau turun. Ya, tapi kalau lihat dari tadi saham-saham batu bara, saham-saham nikel kelihatannya lebih bagus. Ya, dibandingin masuk ke Big Bang seperti itu, ataupun di sektor yang lain. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin malam ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama Pak Cecep.